Nah, bagaimana dengan soal yang ini? SBMPTN 2014 731 kode soalnya. PT Kereta Api Indonesia adalah perusahaan monopoli, sampai sini benar, pada industri transportasi. Nah, ini yang salah. Karena PT Kereta Api Indonesia itu monopolinya di kereta doang, tidak di seluruh industri transportasi. Kan industri transportasi ada bus gitu ya, ada pesawat terbang gitu, bukan cuma kereta api doang. Jadi kalau monopolinya industri transportasi salah. Ini berarti pernyataannya salah ya. PT Kereta Api Indonesia adalah satu-satunya perusahaan yang mengelola perkeretaapian Indonesia. Benar. Jadi pernyataannya benar, pernyataannya salah, sebabnya benar gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Kalau yang ininya kan benar. Lanjut ke berikutnya, SBMPTN 2016. Kita cek, industri operator seluler di Indonesia merupakan contoh pasar berstruktur. Nah, ini udah pasar yang baru ya. Operator seluler itu ya kayak ya operator lah ya, XL, Telkomsel, apalagi Indosat, apalagi sih kalau Indonesia Smartfren, apalagi Tri gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya contoh-contoh pasar oligopoli. Jadi, ciri-ciri pasar oligopoli. Kalau tadi kan monopoli, mono satu, poli penjual. Berarti fokusnya ke poli ya, polinya penjual gitu ya. Olinya beberapa. Berarti yang pertama, ciri-cirinya adalah terdapat beberapa penjual. Beberapa penjual. Kalau tadi pasar persaingan sempurna, itu banyak banget penjualnya banyak, pembelinya banyak. Tapi kalau oligopoli ini beberapa tuh masih bisa dihitung gitu. Jadi pasar industri seluler termasuk juga adalah otomotif gitu ya. Otomotif kan kayak misalnya mobil gitu, motor itu kan merek-mereknya masih beberapa, atau enggak industri semen. Nah, itu berarti terdapat beberapa penjual. Contohnya misalnya tadi ya, operator seluler gitu, operator seluler, terus juga bisa otomotif, terus juga bisa industri semen, apalagi 3 roda, semen, apalagi sih, semen merah putih, semen Holcim gitu ya, dan lain sebagainya, tapi masih bisa disebutkan beberapa, nggak banyak banget gitu, enggak. Nah, itu adalah pasar oligopoli. Nah, terus ciri-ciri pasar oligopoli berikutnya, nanti sebenarnya ada di soal-soal ya, di sini dulu. Nah, barangnya dia bisa dua sih. Bisa homogen itu sejenis, contohnya kayak di semen gitu ya, itu kan sejenis. Bisa juga terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu bercorak. Tapi nggak identik banget sih, kalau ini kan bisa dua ya. Contohnya kalau yang ini industri otomotif. Kalau yang terdiferensiasi industri otomotif. Maksudnya gimana, Teh? Ya, apa namanya, nggak mungkin dong Honda itu cuma jualan motornya aja tanpa jualan turunannya, kayak misalnya spare part dan lain sebagainya. Dia terdiferensiasi gitu ya, turunan. Nah, terus apalagi ya kalau di pasar oligopoli? Oh iya, kurvanya dia. Nah, kurva di pasar oligopoli itu adalah kurvanya patah. Tahu bahasa lainnya adalah king king curve gitu ya. King demand curve, kurvanya patah, atau kinked lah ya tulisannya. Nah, ini yang nomor ini. Ini bakalan jelasin ke sini ya. Nah, berikutnya 2015. Nah, ini dia. Kurva permintaan yang berbentuk patah tadi ya. Kinked demand curve biasanya sebutnya gitu. Terjadi pada pasar persaingan monopolistik dan monopoli. Salah, gitu ya. Kalau kurvanya patah, itu terjadi di pasar persaingan oligopoli. Kurva patah, atau tadi disebutnya king demand curve. Demand curve, kurva permintaannya patah ya. Nah, ini terjadi ada
di pasar oligopoli. Kurva yang patah tuh gimana? Gini, gini. Nah, yang atasnya adalah elastis, set. Nanti pakai set. Yang bawahnya inelastis. Cara ingetnya gitu aja. Berarti yang atas ini elastis, yang bawah ini yang inelastis. Itu kurva di pasar oligopoli. Kalau di pasar persaingan monopolistik, nanti kurvanya dia elastis. Tapi kalau monopolistik gitu ya, ini kan yang elastis nanti kurvanya. Kurvanya elastis. Tapi kalau di monopoli, tadi kurvanya horizontal kan? Horizontal. Kalau yang patah ini di pasar oligopoli gitu. Yang ini ya patah. Berarti ini kurvanya patah. Terus sebabnya pasar monopoli, ngomongin monopoli ya, kurva permintaan perusahaan sama dengan ntar dulu, salah. Pasar monopoli, kurva permintaan perusahaan sama dengan kurva permintaan pasar ya. Kalau horizontal bukan monopoli ya, pasar persaingan sempurna. Kalau monopoli itu inelastis. Inelastis, lupa. Inelastis tadi kan di soal sebelumnya sudah ada. Pasar monopoli, oke, kurva permintaan perusahaannya sama dengan kurva permintaan pasar. Ingat, kalau pasar monopoli harga ditentukan oleh penjual. Berarti penjualnya sebagai price maker gitu. Kan penjualnya cuma satu, jadi penjual yang nentuin harga. Jadi kurva permintaan perusahaan sama dengan kurva permintaan pasar benar. Berarti soal ini pernyataannya salah, sebabnya benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, catatan berikutnya nanti di pasar oligopoli, harga perusahaan yang satu itu mempengaruhi harga perusahaan yang lain gitu. Nanti kalau perusahaan yang satu harganya turun, perusahaan yang lain tuh pengen cepet-cepet turun. Tapi kalau harga perusahaan satu naik, perusahaan yang lain harganya tetap standar di situ. Nanti kita carilah ya yang terkait dengan pengaruh harga di pasar oligopoli. Tambahin aja di sini, ingetin. Jadi nanti harga satu perusahaan itu mempengaruhi perusahaan yang lain, mempengaruhi perusahaan lain yang sejenis. Perusahaan lain, iya ya, yang sejenis. Jika harganya naik, harga satu perusahaan naik gitu ya. Naik turun, kalau naik dia akan bertahan. Kita lanjutkan ya. SPMB 2003. Kurva permintaan yang dihadapi oleh oligopolis, berarti ini pasar oligopoli ya, berbentuk patah. Nah, tadi diulang kembali, takut tadi di soal yang sebelumnya itu belum agak jelas. Berarti kurva di pasar oligopoli itu bentuknya patah. Patah itu bahasa lainnya king itu patah ya. Bentuk kurva permintaannya ya patah, king demand curve gitu. Nah, yang tadi bentuknya kayak gini kan, yang awalnya dia adalah elastis gitu ya, elastis lalu dipatahkan dengan inelastis gitu. Jadi yang atasnya ini, yang atas adalah elastis, yang bawahnya inelastis, dan yang bawahnya inelastis. Nanti untuk lebih jelas elastis dan inelastis, kenapa kurvanya kayak gitu, kita di bab elastisitas ya. Nah, berarti kurva permintaan yang dihadapi oleh oligopolis berbentuk patah, ini pernyataannya benar. Kenapa sih bisa patah? King demand curve menunjukkan adanya saling tergantung di antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli, yaitu adanya aksi dan reaksi. Ini benar. Kenapa? Kalau tadi misalnya gini nih, harga perusahaan lain akan harga perusahaan lain.
akan turun lebih rendah ketika perusahaan sejenis lah ya, karena kan nanti di oligopoli itu barangnya ada yang homogen, ada yang terdiferensiasi gitu. Ketika perusahaan sejenis, ya perusahaan-perusahaan di oligopoli itu menurunkan harga. Tapi kalau naik enggak ya, menurunkan harga. Kenapa? Ini untuk mempertahankan bagian mereka. Nah, inilah yang disebut aksi reaksi gitu. Misal, tadi kan contoh oligopoli itu telepon seluler ya. Telepon seluler. Ketika XL misalnya menurunkan tarif, nah operator yang lain tuh pasti bakalan bereaksi gitu. Gimana caranya supaya akhirnya turun lebih rendah lagi untuk mempertahankan pasar mereka gitu ya. Jadi ini menunjukkan adanya aksi dan reaksi betul dan berhubungan, nggak berhubungan. Karena apalagi ini ya, diulang gitu ya kata-katanya. Berarti pernyataannya benar, sebabnya benar, dan berhubungan. Jawabannya yang nomor ini A gitu ya. Nah, ini penjelasan yang oligopoli. Selesai ya, pasar oligopoli. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ada UM-UGM 2016, ini pertanyaannya ciri pasar persaingan monopolistik. Nah, yang perlu diingat, pasar persaingan monopolistik ini agak mirip sama pasar persaingan sempurna gitu. Ciri-cirinya di pasar persaingan monopolistik, yang pertama, jumlah produsennya banyak, tapi tidak produsen atau penjualnya banyak ya, tapi tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Tapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna gitu. Kan kalau pasar persaingan sempurna tuh sangat banyak gitu ya. Nah, terus berarti mana nih? Jumlah produsen sedikit salah ya. Satu salah, tiga pasti salah gitu, karena diversifikasi itu adalah bermacam-macam atau dianeka ragamin gitu ya macamnya. Berarti nomor 3 juga salah karena barangnya itu terdiferensiasi. Kalau tadi oligopoli bisa homogen, bisa terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu artinya bercorak. Gitu. Contoh yang bercorak tuh contohnya kayak gimana sih? Misalnya nih, pasta gigi. Pasta gigi kan khusus untuk membersihkan gigi ya. Pasta gigi kan sebenarnya untuk membersihkan gigi, tapi nanti dia ada pasta gigi putih gitu. Khusus untuk gigi putih, terus juga untuk gigi kuat, terus juga ada untuk gigi sensitif gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Itu ciri-cirinya gitu ya. Itu barangnya terdiferensi. Yang berikutnya lagi, kalau di pasar persaingan sempurna tadi agak mirip dengan pasar pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik agak mirip dengan pasar persaingan sempurna, tapi ya pasti ada perbedaannya. Dia sebenarnya mana nih ya? Berarti barangnya terdiferensiasi benar. Jumlah konsumen banyak. Ya benar juga sih ya. Berarti jawabannya C untuk nomor ini gitu. Nah, apalagi ya cirinya si kurvanya lah ya. Kurvanya kalau di pasar persaingan monopolis itu dia elastis gitu. Kalau di pasar monopolistik adalah elastis. Kalau monopoli inelastis. Elastis tuh nanti gini ya. Nah, bentuknya adalah landai. Nanti dijelasin di bab elastisitas kenapa bentuknya landai. Terus berikutnya, ya bisa sih keluar masuk pasar, terus juga produsen, dia bisa mempengaruhi harga sedikit gitu ya. Terus juga keluar masuk pasar. Terus yang paling penting di pasar monopolistik ini adalah merek sangat berpengaruh. Merek itu sangat berpengaruh.
Sangat berpengaruh. Atau nanti merek itu kan berpengaruhnya dari promosi-promosi ya. Pasti nanti siapa yang menguasai iklan, ya dia mereknya yang dikuasai gitu. Kayak pasta gigi identik dengan Pepsodent gitu kan, berarti dia yang menguasai pasarnya. Nah, kayak gitu adalah pasar monopolistik gitu ya. Jadi yang nomor ini jawabannya C. Oke, kita lanjut 2 soal lagi. Yang ini soal SIMAK UI 2011. Kode soalnya 812. Hal-hal yang terjadi pada pasar persaingan monopolistik tapi tidak terjadi pada pasar persaingan monopoli. Kayaknya kita mendingan bikin perbandingan dulu ya. Ini pasar persaingan monopolistik deh. Ini pasar persaingan monopolistik. Nah, kalau ini pasar monopoli. Pasar monopoli. Apa sih bedanya? Kita giniin aja ya, biar nanti jawabnya itu jelas gitu. Nah, nomor 1, yang jelas kalau pasar persaingan monopolistik itu barangnya terdiferensiasi atau bercorak. Tapi kalau pasar monopoli barangnya unik ya, barangnya unik. Tadi udah. Terus nomor 2, kalau pasar monopolistik tuh penjualnya banyak. Penjualnya banyak. Penjualnya banyak, konsumennya juga banyak. Tapi kalau monopoli penjualnya cuma satu. Penjualnya ada satu. Satu doang. Terus apalagi ya? Nah, kalau di pasar persaingan monopolistik itu bebas keluar masuk pasar ya. Bebas keluar masuk pasar. Gitu. Tapi kan ini rada-rada mirip dengan pasar persaingan sempurna ya, monopolistik. Tapi kalau di pasar monopoli hambatannya besar. Hambatan sangat besar untuk masuk pasar. Untuk masuk pasar. Tadi kan ada hambatan teknis gitu ya. Ada hambatan teknis itu kayak misal teknologinya, terus juga penguasaan faktor produksi, terus juga ada hambatan legalitas kayak peraturan pemerintah gitu. Terus juga tadi skala ekonomi, hak paten yang di soal sebelumnya ya. Itu kan banyak banget gitu dan hambatannya sangat besar. Lalu berikutnya nomor 4, dari sisi kalau kurva pasar monopolistik itu adalah kurvanya elastis. Elastis. Kalau yang ini kurvanya inelastis gitu. Apalagi ya? Udah sih kayaknya ini aja ya, harga ditentukan terus. Nah, berarti kita cek hal-hal yang terjadi pada pasar persaingan monopolistik ada di monopolistik tapi nggak ada di monopoli gitu ya. Harga ditentukan oleh pasar. Oh iya ini. Kalau ini bisa. Kalau ini monopoli harga ditentukan oleh penjual. Gitu, oleh penjual. Kalau ini harga bisa lah ya. Harga bisa ditentukan oleh produsen. Harga ditentukan oleh pasar. Berarti si penjual tidak punya kuasa, si pembeli juga tidak punya kuasa. Ini mah ada di pasar persaingan sempurna. Hal-hal yang terjadi di pasar monopolistik tapi tidak terjadi. Harga ditentukan oleh pengusaha. Ini enggak, ini juga enggak ya. Harga ditentukan oleh pengusaha kan terjadi di monopoli, tapi di monopolistik enggak. Bisa sih, harga bisa, cuma bukan satu-satunya ditentukan. Kalau ini kan harga ditentukan oleh satu penjualnya. Ini monopoli, tidak terdapat hambatan. Kalau tidak terdapat, iya di monopolistik. Kalau di monopoli itu ada hambatan, berarti terjadi di monopolistik, tidak terjadi di monopoli. Jawabannya yang C. Jumlah pedagang hanya satu kalau monopolistik. Ya salah ya. Kan ini mah monopoli, barang bersifat homogen.
Homogen mah pasar persaingan sempurna. Jadi jawabannya yang C. Ini untuk nomor ini. Berikutnya, terakhir, SIMAK UI 2013. Pasar persaingan monopolistik dan pasar monopoli terdapat persaingan harga. Kita jabarkan dulu ya. Pasar persaingan monopolistik, nah di monopolistik kan harga bisa terjadi. Bisa terjadi apa? Terjadi persaingan harga. Karena nanti produsen bisa aja sih menentukan harga gitu ya. Bisa terjadi persaingan harga, tapi di monopoli itu harga ditentukan oleh penjual gitu. Dan di monopoli itu hanya terdapat satu penjual, gitu ya. Jadi gimana mau terjadi persaingan harga, berarti pernyataannya salah. Sebab jenis barang yang diperjualbelikan pada pasar persaingan monopolistik dan monopoli memiliki ciri khas yang tidak saling membedakan. Oke. Monopolistik. Tadi kita cek barangnya apa sih? Barangnya terdiferensiasi. Barangnya itu kan terdiferensiasi. Nah, kalau barangnya terdiferensiasi berarti konsumen itu bisa membedakan siapa produsennya gitu. Kan tadi sangat berpengaruh ya iklan di pasar monopolistik gitu. Jadi emang bisa dibedain gitu ya. Nah, kalau di pasar monopoli itu kan barangnya unik ya. Gitu. Jadi Ya pernyataannya juga salah sih. Salah dan salah. Jadi jawabannya yang E. Ini jawaban di soal ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Saksikan kembali video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.